Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Al-muhtaramun, al-mukarramun, para asatir, para pelisir, bapak-bapak, ibu-ibu, singkatnya hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmahnya, karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam ke-8 dari wafatnya kakanda kami almarhum Tuan Guru Haji Mukti Ali. Alhamdulillah wa syukurillah, nunggu kami menyempatkan diri untuk berkumpul di tempat ini, sama-sama mendoakan, menghadiahkan dengan Fatihah, zikiran, yasinan dan seterusnya diperuntukkan kepada almarhum kakanda kami almarhum Tuan Guru Haji Mukti Ali. Tentu pelunggung kami yang ikhlas semata-mata lillahi ta'ala tanpa datang di tahun ini, tidak ada lain yang kita peroleh adalah redha Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya selawat dan salam selalu kita baca. Tidak pada malas baca selawat Nabi, karena bagaimanapun selawat Nabi adalah di dunia Allah Ta'ala ngican perapat barang sajauh, iki pemurah barang sasulit, melunakkan barang sategi. Niki berkat selawat Nabi di dunia. Allah yarham guru kami Syekh Zakaria Abdullah Bela ketika dia ngaji Al-Karun Nawawiyah tahun 1977 kita tican si beliau apabila mau kesulitan karena baca selawat Nabi berkali-kali. Nah di kiri dunia kita akan memperoleh dan buktikan lagi, dan di akhirat bukan insya Allah, pasti kita akan mendapat syafaat. Rasulullah SAW yang berjanji, Rasulullah SAW berjanji kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Oleh karena itu sering-seringlah kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Para hadirin rahimakumullah, sendiriman yang matur di pelunggung kami yang dengan almarhum niki satu perjuangan di Mekah, guru sopu jadi guru, beberapa tempat pengajian yang bersama beliau almarhum niki di Mekah. Nah, di antaranya yang bareng-bareng mengaji oleh Syekh Abdul Karim Banjar, kemudian Syekh Toha Yamani, kemudian pada Syekh Abdul Fattah Rawa dan Syekh Ali Dardum, dan banyak masyayikh tempat bersama sama beliau. Jadi saya merasa terpanggil begitu mendengar almarhum meninggal dunia, yang tiang sayangkan di Mukjamur kai Sudirman wafat. Jadi tidak sekedar ngaji doang untuk barang kaji beliau, tinduk untuk barang, makan bersama, kemudian suka duka lah mengikat merantu itu, sehingga alhamdulillah syukurillah tidak sekedar kenal, tetapi sangat saya kenal perilaku beliau. Tahun senyum doang, tahun semut siapa cemus doang, senduk doang sebang kayu. Senang mesti menurut sebang, susah mesti menurut sebang. Asah kalau sebang almarhum itu. Sehingga kerang golong-golong yang di Mekah maupun di Lombok ini. Lebaran Yeruan
sebeng beliau. Alhamdulillah wa syukurillah. Walhasil di Mekah, selama di Mekah di kuah besia, di kuah bejuk, di dua salah paham sama beliau. Kita berangkat sama, pada dah beras barang-barang pada lu ngemili balik ni yang ada beras ni kaya ada kata begitu tu mak mongkak benulah sampai seperti itu. Yang paling pemampernya adalah Kaum Wildan, ayahnya Umar. Pengajar salidara ini sampai sama beliau. Nah, ini kedekatan dia sama almarhum. Dan alhamdulillah, syukurillah dia juga memaksa diri waktu pemakaman kemarin ini supaya bisa mengantar sampai ke pemakamannya. Dan alhamdulillah dia mau dengan mengatur beliau. Alhamdulillah syukur mana Malik Witejak si Arif ini nyampean semalam Pak. Memang yang malam Senin mula aku yang geser acara untuk menghadiri malam niki. Benar acara lain aku yang geser karena almarhum adalah kakak saya, saudara saya. Pautan umur sama beliau 70-an, yang baru 64. Barang ngaji sama almarhum. Iwan ta'alim judul itu balik ya. Yang tetap berasa itu perbedaan. Alhamdulillah wa syukurillah. Sama saya jelas almarhum ini adalah orang saleh. Orang dia tahu sili dia ruang sepeng almarhum ini. Alhamdulillah sampai di Bali di rumah menurun keadaan. Nah jadi ada yang boleh wika dia nak sekedar batur lagu seperjuang sama beliau di Mekah. Jadi banyaklah maka semua kealpaan beliau pada saya andai kata ada bentuk tengah wafat langsung dia maafkan. Andai arah jangan salah pekayunan ke dia almarhum dia maafkan. Lalu dia tak sedih hangen dit mau jamuk butuh sakit karena kegiatan dan juga parah sakit parah sehingga itu yang datang. Nah niki biodata beliau. Jadi tidak semua orang di sini tahu saya guru beliau di Mekah. Namun di Lombok Jawa Allah alam belum kami yang tahu. Tapi itu perlu tahu guru daripada guru kita. Karena kita sebagai murid, kita sebagai jamaah, sunnah anjuran Nabi menyebut mahasin amwatakum. Ulkuru mahasin amwatakum. Ucap ungkap kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Andai kata niki murid, itulah murid yang berbakti, lalu menyebut kelebihan-kelebihan gurunya. Kalau itu sahabat yang baik, kalau itu anak yang birrul walidain, tapi kepada kedua orang tua, maka semua kebaikan jasa almarhum di masjid Jami' Praya bareng masih ngajar sama beliau. Keren sabadaik-daik acara-acara maulid mi'raj sama beliau. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi setahu dia almarhum niki orang saleh, setahu dia almarhum niki orang sabar, setahu dia almarhum orang istiqomah di dalam menuntut ilmu, terutama di Mekah lah ini kita tahu betul dia. Maka tiang pelungguh sebagai murid, tiang pelungguh sebagai jamaah, tiang pelungguh sebagai keluarga, bukan hanya kepada almarhum saja, semua orang tua kita, sahabat kita yang telah meninggal dunia haram kepada mengucap kelemahan-kelemahannya. Maka tonjolkanlah, nampakkanlah mahasin pekerjaan baik, sifat-sifat yang baik yang ada sama almarhum. Siapapun, bukan hanya tuan guru saja. Dan berikutnya juga sebagai sahabat, sebagai teman bagi dia almarhum niki kehilangan luar biasa dah.
Karena memang mati meninggalnya ulama itu tidak sama dengan meninggalnya milioner. Namun milioner meninggal dunia cemuh mbak terus lakar mau pusaka. Lebih demi namun milioner meninggal. Mungkin dengan sama pusaka alhamdulillah. Harus mau bahagia. Tetapi kalau meninggalnya ulama belum tentu timbul ulama lagi. Itu yang menjadi sedih kita. Jerong dia ngomong tengah tuan guru meninggal. Jerong. Jadi ketika alhamdulillah loik sak muncul baru masa masih generasi penerus generasi muda ini kisah harapan kita semua. Tetapi yang jelas kematian ulama tidak sama dengan kematiannya para dermaga kaya raya. Kita beda nih dengan kaya raya meninggal yang ahli waris lakar mau bagian ini. Terus alhamdulillah ada dia mungkin ada harus mau bagian. Tetapi kalau kita yang ketinggalan meninggal orang alim orang soleh seperti ini kita sedih. Karena apa? Landasan kita, marajek kita, narasumber kita, apa juga permasalahan selalu kita selesaikan sama tuan guru. Maka sangat kehilangan. Tidak hanya orang juring saja, bila lalu patri juring ini, tetapi Lombok Tengah secara umum merasa ketinggalan, merasa kehilangan. Karena itu kita sebagai murid, sebagai jamaah, tidak baik lupa pemilu lidu'un. Waman ahsana ilaina waman ta'allaqa bina. Ya Allah berikanlah ampunan kepada ahsana ilaina yang berniat baik, berbuat baik, berlaku baik sama kami. Waman ta'allaqa bina yang ada kaitan dengan kami, kaitan darah, kaitan sahabat, kaitan keluarga, kaitan murid. Nah ini kita libatkan di dalam doa kita. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pamitan di Nabi, ya Rasulullah yang pamit lalu umrah. Apa kemarin Nabi? La tansa min du'aikum. Dia lupa angkaku di doa ke-12. Jadi Sayyidina Umar Rasulullah minta didoakan bersama. Maka ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Setiap kita berdoa delik pada lupa doa dengan sawah arah kaitan dengan kita. Waman ahsana ilaina orang yang telah berbuat baik bersama kami. Waman ta'allaqa bina yang ada kaitan dengan kami, kaitan darah, kaitan sahabat. Waman lahu huququn alaina orang-orang yang memiliki hak pada saya, maka sangat beruntung dengan sahabat tetangga dengan saleh, karena lahu hukum ada hak. Nah, ini. Dan orang-orang yang bertetangga dengan orang yang saleh luar biasa tanpa kelebihan-kelebihan. Nah, ini antara kami orang saleh ini tidak akan berhenti, setiap saat akan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kisah penting yang sampai ya. Kemudian berikutnya yang nyampaikan oleh Pelungkum Sami, apa juga aran kebaikan searah milik almarhum anda Nabi jejari murid ilalah kita teruskan sahabat almarhum, kita teruskan keluarga almarhum, kita sambung sehingga manik Nabi abarul birri wabdu abi, abarul birri paling bekti dengan bekti orang yang menyambung hubungan orang tuanya dulu. Guru tiang di Mekah Wijenaran Dr. Syekh Muhammad Ismail Usman Zain Al-Yamani Al-Makki di Pasir berani berkorban biayain Mekah ke Indonesia mencari murid ayahnya, untuk bersilaturahim. Kenapa dia bermilih Syekh antara dihada abarul bir ya akhi,
saya ingin mengerjakan kebaktian yang paling bakti kepada orang tua. Di antaranya adalah wudu abi, yaitu berhubungan dengan keluarga, sahabat, murid orang tuanya. Jadi makin sehat, makin jadi dosen di umur kurang, dosen pasca sarjana dan sering berlombok di luar mampir di rumah dia. Orang alim, orang seorang doktor, dan bukan doktor saja sekedar doktor, tetapi syekh. Dia tidak mau dipanggil doktor, balas doktor, syekh lebih antara niki di kayu disebut doktor, kemudian disebut doktor sebab dengan nyebong, ambil hak dengan dekan, kabila susah lebih itu, niki. Kemudian dia mengingatkan kepada keluarga di sini, luwih peninggalan almarhum, madrasah, pengajian. Mudah-mudahan sekarang ganti dan Amin. kita meneruskan dakwahnya niki yang saya harapkan. Harap bidin sama ada mau datang menantu saya Bayi, cucunya cucu. bayi cucunya. Yang penting ada penggantinya yang meneruskan perjuangan niki. Untuk sementara kita yang ada sekarang ini yang mengantarkan antum dulu sampai bisa mandiri keluarga dekatnya beliau. Nah itulah yang bakal penerus daripada perjuangan almarhum. Nah berikutnya yang sampaikan sebelum usahanya juga bukan musibah sampai tendai niki, kita yakin itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa almarhum diambil pada saat ini? Itu Allah memiliki rahasia, bermanfaat untuk almarhum dan bermanfaat kepada yang pelunggu. Aku jaga rahasia Allah Ta'ala ini harus kita menerima. Makanya Imam Ghazali berkata, as-sabru war-ridha bima qaddarahullah. Hakikat sabar itu ar-ridha bima qaddarahullah. Orang yang ikhlas menerima dengan tulus apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Ini pribadi ngampuraya, ini pribadi takwa ngalami yang pribadi sendiri. Nanti yang ditinggalkan ibu saya umur 5 tahun, meninggal ibu saya. Karena saya di lingkungan keluarga ini, saudara-saudara ayah saya yang laki yang pertama kali muncul tanah lalu dengan simpati dia ketika meninggal ibu saya. Nah kemudian tidak lama lagi kurang lebih selai tahun dari meninggal ibu saya pulang dari Mekah. Inak seri niki basi kat pada tukul-tukul ni simpar niki dalam tuk bahasa inak seri niki. Untung seru mati inak tuan bahasa yuk kami bahasa berani andai nak mesisi nak mungkin tebing lu sekolah hidup Mekah. Astaga iya rahasia Allah Ta'ala. Maka apapun yang terjadi pada seseorang, baik suka maupun duka, jangan sekali-kali mengkes maupun dengan kelelahan terimalah, itu rahasia Allah SWT. Satu lagi rahasia Allah yang terbongkar waktu pertama kali ujian nasional, murid pinter ndin lulus, malik ngulang kedua ndin lulus sampai merotes dengan doa. Aku jaga rahasia dengan Allah Ta'ala tua. Alhamdulillah ketulung lulus. Nah batur sekelas lulus lain ini masih sampai makin belum jadi PNS. Menyemesan paling murid lulus baik jurusan dan pada marah jurusan dengan begitu selesai S1 terbuka jurusan ini mau jadi pegawai negeri. Nah mempuh dengan Tuhan. Nah, rahasia Allah Ta'ala terbongkar ke situ. Kiranya dan tahu sabar. Sekarang protes guru belum datang ujian nasional. Nah itulah rahasia Allah. Ini kanggu apapun yang terjadi pada itu. Ada dosa bangkrut, rasa mulut melonjak,
Pokoknya kita harus menerima dengan ikhlas. Nah, sehubungan dengan peristiwa saat yang Telungguh makin, terutama desa Juring, saya yakin sekali semua orang akan merasa bersedih, tapi terimalah kesedihan ini dengan penuh keikhlasan, penuh keredaan. Karena itu rahasia Allah Ta'ala terhadap almarhum saat meninggal dunia. Aku jaga rahasia Allah selalu terbaik umur. Tiap Telungguh pun harus menerima bahwasanya aku jaga rahasia Allah Ta'ala, sehingga kita berpisah dengan almarhum sekalipun berat. Beratnya itulah yang namanya ujian. Namun berat di ujian arah. Berat itulah yang menjadi tergolong musibah ini menjadi ujian. Yang nama ujian rasa lulus, rasa nanti. Nah, terserah perlu. Yang lulus itu sudah jelas, yaitu yang menerima dengan penuh ar-ridha bima qadarahullah. Nah, ini kisah sangat penting yang perlu. Kemudian para jamaah sekalian, alhamdulillah pengadik-adik almarhum lu ilmu pada wong nerima. Lu ilmu pada nerima. Sa penting makin di ilmu sa menerima li niat niki istiqomah. Istiqomah tengah malang niki. Istiqomah dengan bahasa ulama an a'malus shalihah. Sesungguhnya amalus shalihah niki menyebabkan batin hati kita tanwir qulub, islahul qalbi wa tanwiri. Bahasa ulama amalus shalih. Nah, amal shalih setadi niki pegawaian, bacaan, ucapan setadi si guru. Lahu naqun azim, bagi amal shalih bermanfaat yang